Halo semuanya, selamat datang di podcast Persma atau Perspektif Mahasiswa. Sebelumnya, kenalin nih, aku Aliarani Rosidiana, biasa dipanggil Oci dari jurusan Biologi Universitas Brawijaya dari KSF Ritma FMIPA UB. Nah, sekarang aku lagi bareng Kak Joni selaku narasumber kita kali ini. Oke, langsung aja yuk kita sapa kakaknya. Halo Kak. Halo, Gimana nih Kak kabarnya? puji Tuhan sehat. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Kak. Sehatin aja lah ya. Oh, Oke, boleh dong perkenalan dulu Kak, biar yang belum kenal bisa kenal dan yang udah kenal makin kenal nih. Oke. Aku sapa lagi teman-teman. Halo semuanya teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Johannes Maruli Tuan Nenggolan. Bisa dipanggil Johannes Satucu dari jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Dan aku juga sama dengan Oci nih, satu organisasi yaitu KSF Ritma FMIPA UB. Wih, dari jurusan fisika ya Kak. Berarti erat banget dong nih sama teknologi. Nah, ngomong-ngomong soal teknologi nih Kak. Di bulan Agustus ini ya, kemarin tuh tanggal 10 itu kan diperingati sebagai Hakteknas atau Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Nah, menurut kakak nih, kondisi perkembangan teknologi di Indonesia itu seperti apa sih? Oke, nah mungkin sebelum menjawab itu aku mau ngucapin selamat Hari Kebangkitan Teknologi Nasional bagi seluruh masyarakat, warga Indonesia, dan terutama bagi seluruh orang yang berkecimpung di bidang teknologi. Nah, menurut aku ya, kondisi perkembangan teknologi di Indonesia seperti ini, dari berita yang aku baca, dari perkembangan yang aku lihat, kita udah mulai memasuki namanya revolusi industri 4.0 yang sering kita dengar juga ya teman-teman. Nah, menurut aku perkembangan teknologi di Indonesia udah mulai masuk ke fase itu, dan di beberapa negara udah mulai masif penggunaan, di beberapa daerah itu udah mulai masif penggunaannya. Cuman menurut aku masih ada beberapa daerah yang belum masif penggunaan teknologi seperti itu. Contohnya beberapa daerah di Jawa itu kan perkembangan teknologi udah mulai masif nih, mulai dari financial teknologi, terus food teknologi, dan bermacam-macam teknologi lainnya. Sedangkan di beberapa daerah seperti di daerah aku di Kalimantan Timur itu masih kurang masif penggunaannya seperti financial teknologi, food teknologi, dan lain-lainnya. Jadi menurut aku seperti itu. Dari daerah yang masih kurang masif nih Kak, menurut kakak tuh permasalahannya apa sih yang terbesar jadi menghambat kemajuan teknologinya? Oke, nah kalau aku baca dari beberapa sumber ya, itu banyak menyebutin mengenai tentang regulasi, terus ada mengenai respon masyarakat terhadap perkembangan teknologi. Jadi mereka beralih dari sistem tradisional ke modern, terus dan beberapa respon lainnya yang berhubungan dengan sosial dan politik. Nah, mungkin kalau kesempatan kali ini kayaknya bukan bagian aku untuk menjelaskan tentang itu. Jadi aku mungkin menjelaskan dari background aku sebagai mahasiswa MIPA. Nah, jadi kalau yang aku lihat itu permasalahannya itu adalah di bidang pengembangan teknologinya. Jadi aku dulu pernah berdiskusi dengan salah satu akademisi ataupun aktivis di bidang teknologi dan sains ya. Nah, jadi beliau itu pernah bilang kalau perkembangan di teknologi dan sains di Indonesia itu terhambat karena banyak para peneliti, banyak para yang ingin mengembangkan teknologi itu, mereka tidak sabar dengan prosesnya. Karena perlu kita ketahuin, untuk mengembangkan suatu teknologi itu butuh waktu yang sangat lama, yang cukup lama. Gak bisa hanya 1-2 bulan, gak bisa hanya 1-2 tahun, itu butuh waktu yang cukup lama. Salah satu contohnya itu, aku pernah lihat ada orang mengembangkan tentang sistem EBT, energi terbarukan. Nah, itu dia butuh waktu sampai belasan tahun hingga dia bisa menghasilkan produk. Nah, di sini permasalahan yang terjadi, banyak beberapa penelitian seperti aku bilang tadi, mereka tidak sabar dengan proses, pengennya hasil yang instan, tapi tidak sabar dengan prosesnya. Maka dari itu mereka banyak berhenti di jalan, banyak gagasan ide-ide keren mereka yang tidak bisa mereka realisasikan karena tidak sabar dengan proses. Nah, menurut aku itu sih dari segi pandangan aku sebagai mahasiswa MIPA. Hebat banget ya, ini Kak Jo ini pernah ada kesempatan berdiskusi dengan beliau. Terus juga jadi tahu juga ya Kak, kalau banyak yang orang yang nggak sabar sama proses tuh, jadi kayak pengennya cepet aja gitu. Nah, ya benar. Gak mau ngadepin
yang susah-susah gitu. Oke, benar sekali, Ci. Menurut aku seperti itu ya. Dan juga teman-teman aku juga seperti itu sih. Banyak beberapa orang yang pengen cepet banget idenya berkembang. Atau bahkan ada juga yang nih yang bahkan dia sampai minder, kayaknya aku cukup sampai nulis ide aja, nulis paper aja, gak usah direalisasikan. Nah, itu mungkin juga termasuk permasalahan sih menurut aku. Sayang banget ya Kak kalau nggak dikembangin. Padahal kalau dikembangin mungkin bisa lebih bagus banget nih buat bangsa ini gitu. Benar sekali. Nah menurut Kakak nih dari permasalahan tadi tuh kira-kira itunya cara mengatasinya itu gimana ya Kak solusinya? Oke, cara mengatasinya itu seperti yang aku bilang tadi ya. Mungkin kita mungkin karena aku sebagai mahasiswa MIPA, mungkin aku jawab lagi secara sudut pandang mahasiswa MIPA. Nah, mungkin menurut aku kita sebagai calon peneliti atau calon orang yang akan berkecimpung di bidang teknologi, kita harus sabar dengan proses. Seperti yang tadi meskipun kita sedang meneliti itu, kalau penelitian kita memang berjalan cukup lama ya nggak apa-apa, kita sabar dengan proses, tapi tetap tekun dengan proses itu, tetap konsisten dengan apa yang kita lakukan. Dan juga kita harus menyesuaikan permasalahan apa yang akan kita atasi dengan tingkat urgensinya. Kalau urgensinya sangat tinggi, mungkin akan menambah semangat kita dalam mengembangkannya. Mungkin itu sih menurut aku. Jadi kita sebagai calon peneliti lah, kita harus ada konsistensi dan semangat yang tetap konsisten. Gitu ya guys, dengar tuh konsistensi sama semangat gitu. Jangan cepat putus asa, jangan cepet capek gitu ya. Oke, mantep banget nih jawaban dari Kak Jo. Selain itu nih Kak, menurut Kakak nih, teknologi apa sih yang dibutuhkan bangsa Indonesia untuk sekarang dan juga ke depannya? Oke, ini aku boleh jawab berapa teknologi? 1 atau 2? Atau... Boleh silahkan 1 atau 2 atau lebih juga nggak apa-apa. Menurut Kak Jo ya. Oke, ini menurut aku ya. Menurut aku mungkin kita beda pendapat dengan teman-teman yang lain. Nah, menurut aku sih ada 2 teknologi yang memang sangat dibutuhkan oleh bangsa saat ini. Yang pertama itu adalah teknologi di bidang energi terbarukan atau EBT. Kenapa? Karena menurut aku perkembangan energi itu sangat pesat dan sangat dibutuhkan dan sustain gitu. Nah, contohnya aja kita setiap hari pasti membutuhkan energi dong, energi listrik. Contohnya kita menggunakan lampu, menggunakan handphone, dan mungkin saat ini kan kita lagi podcast nih ya, teman-teman lagi mendengarkan podcast kan, itu kan menggunakan listrik ya, dari HP-nya, dari laptopnya, dari komputernya. Nah, itu tuh contohnya pentingnya energi. Dan juga kita tahu kan teman-teman bahwa energi tak terbarukan atau energi yang biasa kita gunakan saat ini banyak kelemahannya, ketersediaannya pun terbatas, terus banyak menghasilkan polusi dan lain sebagainya. Nah, makanya mungkin kita perlu beralih ke namanya energi terbarukan dan perlu adanya pengembangan energi terbarukan. Dan terus yang menurut aku yang kedua itu di teknologi di bidang agriculture, di bidang pertanian, karena pertanian itu kan berhubungannya dengan apa ya, dengan kehidupan ya, dengan makanan. Nah, itu kan setiap orang kan pasti butuh makanan, setiap hari kita butuh makanan. Jadi perkembangan teknologi di bidang makanan juga dibilang pertanian yang menghasilkan makanan itu juga sangat penting menurut aku. Itu aja. Benar berarti ya Kak, balik lagi ke yang masalah energi terbarukan itu ya Kak. Mungkin bakal lama itu penemuannya atau prosesnya, tapi ini juga penting buat kedepannya, baik dari lingkungan atau yang lainnya. Sama juga itu tentang pangan ya Kak, karena emang diperluin banget ya, pangan pasti dibutuhin gitu. Iya benar sekali Ci. Nah selain itu nih, menurut Kakak tuh teknologi itu selalu bangkit atau bergerak maju ke depan itu bisa beri manfaat bagi kehidupan manusia nggak sih? Apakah akan selalu bangkit gitu? Oke, teknologi yang aku sebut tadi ya, dibilang EBT, energi terbarukan sama agriculture itu ya? Iya. Oke, menurut aku sih kalau dari energi terbarukan itu pasti bakal selalu bangkit dan selalu bergerak ya. Karena kan seperti aku bilang tadi, energi listrik itu kan memang sangat dibutuhkan, dan perkembangan makin zaman itu kan makin banyak orang, makin banyak kebutuhan energinya toh. Nah, jadi itu mungkin akan semakin bangkit dan akan semakin berkembang menurut aku. Karena contohnya nih, dulu kita kan
mungkin masih menggunakan seperti solar, seperti energi-energi tak terbarukan lainnya dari BBM. Nah mungkin dan sekarang itu udah mulai banyak energi tak terbarukan yang berasal dari pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya dan lain-lainnya. Dan bahkan sekarang di dunia itu udah mulai beberapa perusahaan minyak itu udah perusahaan-perusahaan besar dunia itu startup besar dunia itu udah mulai beralih ke energi terbarukan, dan menurut aku itu teknologi ini bakal selalu bangkit dan bergerak ke depannya. Terus kalau dibilang pertanian pasti selalu bangkit sih menurut aku, karena contohnya nih kalau zaman dulu orang nyiram tanaman itu kan secara manual ya. Nah sekarang aku lihat beberapa teknologi itu udah mulai ada kayak penyiraman melalui drone, penyiraman secara manual gitu. Dan itu pasti semakin zaman makin berkembang. Dan contohnya lagi, kalau kita dulu lihatnya tuh kalau bertani itu di tanah ya, Ci, benar ya, di tanah ya. Oh iya Nah, benar. sekarang itu kan udah ada mulai pertanian yang di atas gedung, pertanian yang di hidroponik. Nah, itu kan suatu pengembangan yang besar ya. Dan mungkin ke depan nanti mungkin kita bisa lihat pertanian yang di atas udara, mungkin seperti itu ya. Mantap tuh. Mungkin ya ke depannya. Mantap. Oke. Mantap banget ya guys jawaban-jawaban dari Kak Jo ini. Bisa banget nih didengerin ya teman-teman. Nah, untuk menutup podcast Persma kali ini nih, ada nggak sih pesan dari kakak untuk para mahasiswa sebagai agent of change dan juga iron stock dalam mengembangkan teknologi di Indonesia? Oke, ini peran mahasiswa banget ya, agent of change sama iron stock. Oh iya dong. Oke, menurut aku sih sebagai mahasiswa ya, kita yang pertama yang perlu kita tanamkan adalah jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah takut untuk belajar. Lebih baik kita gagal karena mencoba daripada gagal karena tidak pernah mencoba. Nah, terus ketika kita mencoba, kita harus punya konsistensi dan semangat yang konsisten gitu, teman-teman. Jadi, kalau emang semangat kita di awal udah menggebu-gebu, kalau bisa semangatnya jangan sampai down di akhir atau di pertengahan. Jadi, kalau bisa ada konsistensi. Jadi, aku pernah dengar juga buah dari sebuah konsistensi adalah hasil yang bagus. Dan juga kalau teman-teman sering dengar, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Nah, mungkin itu bisa jadikan bahan teman-teman, apalagi yang pengen mengembangkan sains dan teknologi ke depannya. Mungkin itu sih pesan aku untuk teman-teman semuanya. Iya, emang kuncinya berarti konsistensi sama semangat ya, Kak. Yo. Mantap banget nih pesan dari Kak Jo untuk para mahasiswa. Ingat baik-baik ya teman-teman, bisa banget diterapin nih ke teman-teman. Oke, mungkin sekian aja podcast Persma hari ini. Semoga podcast kali ini bisa memberi manfaat untuk semuanya. Terima kasih banyak untuk Kak Jo yang udah mau berdiskusi dan sharing di sini. Untuk Kak Jo dan juga teman-teman semuanya, sehat selalu serta semangat kuliah.